Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini gua kedatangan dua orang tamu melalui via telepon. Dia adalah seorang anchor dari salah satu TV yang hari ini dia akan bercerita bagaimana mereka survive dan juga tetap siaran di kala pandemi COVID-19. Dan gue udah tersambung lewat telepon. Halo Anggi dan Gina. Nah, akhirnya suaranya kedengaran jelas. Penuh perjuangan ya. Iya, penuh perjuangan ya. Bagaimana kalian kabar berdua, sehat? Siapa nih, Gina atau Dua-duanya. kita kayak baru kenal ya? Iya, kayak baru kenal ya. Kalian sehat-sehat kan? Alhamdulillah Bang Fajar, saya dan Regina sehat. Boleh dong cerita ke teman-teman mendengar bagaimana sih kalian berdua menjaga imun kalian di kala pandemi COVID-19 ini? Oke, jadi mungkin jawab yang pertama dulu ya. Tadi Ya, boleh. Nanya gimana sih, mungkin lebih ke suasana Ya, suasana dulu deh. suasana bekerja. Ya, boleh. Yang jelas suasana kerja kita sekarang itu sebagai news anchor kan kita harus harus tetap bersiaran, harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak berlebihan. Tentunya sifatnya memang juga harus jujur, harus terbuka begitu ya, yang semuanya sifat fakta, tidak pakai gimmick begitu. Jadi keadaan kita bekerja dalam suasana pandemik dan juga hari-hari biasa sudah pasti, kalau saya mah pasti berbeda banget ya. Kalau di hari-hari biasa mungkin teman-teman yang dinas atau yang bekerja akan lebih banyak, mulai dari operasional kantor ataupun juga dari masyarakat yang ada di jalanan gitu kan, berlalu lintas. Biasanya kan kalau dari tempat tinggal kita ke kantor mungkin bisa setengah jam. Nah sekarang 10-15 menit lebih cepat sampainya gitu. Dan suasana sepi kali ya Kak di perjalanan ya? Suasana sepi banget, lumayan sepi. Ada ya syukurnya alhamdulillah masyarakat sekarang semakin sadar bahwa semakin sadar untuk selalu berada di rumah gitu kan, karena bahaya juga, biar mereka juga menyayangi diri mereka dan juga keluarga. Kerasa banget ya dari pertama sampai sekarang? Kerasa banget Bang Fajar, cuman awal-awalnya kan kita sedikit, kalau saya mah sedikit kagok ya. Kagok, wah enak banget nih Jakarta sepi begini kan. Cuma kita keterbatasannya mungkin karena selama ini terbiasa dengan aktivitas yang hektik, Jakarta macet, full activity kayak gitu-gitu kan. Jadi sekarang kesini takutnya lama-lama saya jadi betah keadaannya begini gitu. Jadi pengen Jakarta kayak tahun-tahun sebelumnya nih, yang sepi, nggak banyak mobil, udara nggak ada polusi. Jadi anteng gitu, kanan plong. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalian menjaga kesehatan kalian, imun di kala pandemi ini? Oh, kalau ngomongin soal imun, kesehatan itu sebenarnya sebelum pandemi juga udah jadi perhatian khusus ya, apalagi dengan jam siaran. Penyiar tuh juga kadang-kadang kan jam tidurnya tuh nggak tentu nih Mas, apalagi kita juga punya jadwal siaran tuh yang pagi tuh kadang pagi banget gitu kan, yang jam 6 udah on air itu bangunnya udah lebih-lebih lagi, udah bisa jam 3 subuh, jam 4 subuh tuh udah bisa prepare gitu kan, karena jamnya itu memang nggak tentu gitu kan. Untuk on air persiapannya yang lebih parah gitu dibanding on airnya paling cuma sejam 2 jam, persiapannya udah 2 jam sebelumnya gitu. Belum termasuk make up dan lain-lain. Iya, jadi yang paling penting itu emang tidur yang cukup. Jadi kalau udah tahu kalau misalkan besok akan siaran pagi, tidurnya akan lebih cepat gitu. Terus yang anyway, tapi kalian nggak siaran kan besok pagi? Enggak dong, makanya bisa santai ya. Terus. Iya, terus jadi tidurnya cukup, yang paling penting satu. Terus dua, ya tidurnya juga harus berkualitas sih. Kalau Gina juga tidur berkualitas tuh adalah tidur yang memang benar-benar tidur gitu loh, dalam keadaan yang lampunya mati gitu. Tidurnya emang benar-benar deep sleep gitu loh, bukan yang tidur dalam keadaan gelisah. Yang gak nyaman gitu. Terus yang paling penting juga vitamin
vitamin C gitu untuk kebutuhan sehari-hari juga. Habis itu memang kalau bedanya paling kalau sebelum pandemi ya kita nggak begitu terlalu memperhatikan kebersihan tangan gitu ya. Sekarang lebih care banget lah ya. Iya, sekarang apa-apa dikit-dikit cuci tangan, keluar dikit cuci tangan gitu ya. Kena sentuh dikit cuci tangan, hand sanitizer gitu-gitu sih, paling gitu bedanya. Tapi ya kalau yang lain sih untuk imun itu sih vitamin, makan makanan yang sehat. Oke. Terus gini, ada lagi pertanyaan. Anyway, pendengar semua, mereka berdua ini adalah para anchor yang memang dia bukan tinggal di Jakarta, tapi mereka merantau. Yang dimana mereka berdua ini adalah asli dari Sumatera Selatan. Nah, gimana sih kalian di masa pandemi ini, misalkan merasa kangen dengan keluarga ataupun bagaimana caranya tuh, apakah lewat video call atau by phone langsung, atau bagaimana sih kalian quality time sama keluarga masing-masing? Kita sebelum pandemi COVID ini ngobrol-ngobrol kan sama Kinagin, ini kayaknya bulan puasa bakal ada arus mudik nih. Gimana dong kita lebaran nggak pulang nih, kayak gitu-gitu kan, karena ini tahun pertama kita di tanah rantau kan. Tahun pertama kita jauh dari orang tua juga, udah kepikiran ke sana. Nah, cuma ke sini kita bilang sama keluarga ketika pandemi COVID ini, kita bilang pengen kumpul sama keluarga. Terus yang lucunya adalah ketika keluarga bilang nggak usah pulang virus. Langsung bilang gitu, nggak usah pulang, takut bawa virus. Itu dari Bang Anggi atau Gina? Dari keluargaku juga bilang begitu. Karena dibilang ya udahlah, kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah pulang. Bagian di Palembang juga nggak ada kerjaan juga. Gitu. Keluarganya Gina juga ya udahlah, lu mending di Jakarta aja ketimbang pulang nanti bawa virus kayak gitu. Ada kemungkinan keluarga datang ke Jakarta? Oh enggak dong Bang, bahaya banget dong. Iya, kita pulang aja takut banget kan gitu. Walaupun kita ngerasanya sehat, tapi nggak tahu kita di perjalanan kita jadi carrier pembawa virus gitu kan. Apalagi keluarga di rumah bisa dibilang udah berumur, lebih rentan gitu dibanding kita yang masih bisa dibilang sistem imunnya masih baik gitu kan. Kita nggak tahu juga, jadi kayak apalagi kalau mereka mau ke daerah yang epicentrum gitu, wah jangan deh. Better kita kangen-kangenannya lewat video call aja dulu gitu, ditahan dulu sampai semuanya berlalu baru deh pulang gitu. Jadi fix nih kalian kalau misalkan corona sampai lebaran kalian nggak pulang. Aduh, jangan sampai lebaran dong. Kalau bisa ya. Jangan, kita doain semoga pas puasa corona udah pulang. Amin. Ya kan, kalau kita lihat kan sekarang semuanya jadi lebih praktis gitu kan. Olahraga lihat dari TV atau lihat dari handphone, bekerja dari handphone atau dari laptop atau dari rumah, masak sudah pasti di rumah begitu kan. Jadi quality time-nya sekarang lebih banyak sama keluarga. Nah, kondisi yang begini kan 1 bulan aja, lama-lama kita kan udah adaptasi nih kan. Lama-lama nyaman nih. Males keluar rumah gitu. Tapi anyway, kalau kalian nggak ada siaran ataupun misalkan kegiatan di luar yang penting terkait kantor, kalian stay at home. Iya, benar-benar stay at home. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu di rumah. Jadi apapun itu, misalkan kayak bangun tidur udah mikir masak apa ya, ngapain ya, terus kayak jadi gara-gara di rumah dan gak siaran tuh benar-benar memanfaatkan waktu untuk yang olahraga di rumah. Terus juga olahraganya apa nih? Olahraga ngunyah atau olahraga jalan? Kok tahu sih? Kalau model-model Gina nih kayaknya olahraganya olahraga ngunyah. Feelingku gitu sih. Tapi harus balance loh, Mas. Sama drama Korea itu fix nih kayak. Enggak. Oh enggak ya? Semua sih Gina suka nonton sih apa aja. Netflix. Iya. Netflix apa lagi? And chill. Pesan apa sih yang kalian pengen sampaikan? Kalian kan di garda terdepan dalam menyampaikan informasi terkait COVID nih, dan kalian kan pasti paling tahu duluan terkait informasi tersebut. Apa sih yang kalian pengen sampaikan nih ke teman-teman netizen ataupun pendengar ataupun teman-teman followers kalian yang at least masih harus di luar rumah karena harus bekerja, ataupun yang masih bandel
masih keluar dengan alasan yang nggak jelas kayak gitu kan pemerintah juga harus menyarankan kan lebih banyak di rumah, pakai masker kain. Nah kalau menurut dari versi kalian, pesan-pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan ke teman-teman netizen untuk kita sama-sama menjaga kesehatan dan lain-lainnya? Kalau dari Gina sendiri sih yang paling penting tuh sebenarnya kesadaran diri sendiri dulu gitu ya. Sebenarnya ngerti sih pasti akan sangat kayak bosen banget untuk seluruh teman-teman yang mungkin biasanya aktivitasan di luar, terus ini jadinya harus di rumah aja. Tapi ayolah kita saling membantu. Kapan lagi kita bisa membantu sesama umat manusia, membantu keluarga, membantu orang-orang terdekat, membantu masyarakat Indonesia dengan cuman di rumah aja gitu kan, dengan tidak melakukan apa-apa dan juga di rumah aja gitu. Dan itu tuh udah yang paling benar dan yang paling efektif banget gitu. Kenapa pemerintah juga selalu mengingatkan kita untuk di rumah aja. Soalnya ini bukan tentang kita aja gitu, karena sekalinya kita keluar kita nggak tahu kita akan berhubungan dengan siapa, kita akan ketemu dengan siapa, pulang kita akan membawa virus apa gitu kan. Dan kita juga harus mikirin keluarga di rumah gitu loh. Dan juga untuk peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, contohnya kalau dulu kan ya Mas awal-awal virus corona ini masuk sendiri, kita tuh diingetin untuk yang pakai masker tuh yang sakit gitu kan. Betul. Iya nggak sih, ingat nggak? Iya benar. Dulu masih yang pakai masker tuh masih sedikit. Sekarang pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa semuanya harus menggunakan masker. Karena betapa bahayanya gitu kan. Dan ya itu udah paling penting banget. Nah, Sukari sih sekarang banyak lihat yang nggak banyak juga orang tuh yang masih nggak pakai masker gitu loh. Masih ada aja gitu, maksudnya yang di tempat umum nggak pakai masker. Wah, ini maksudnya berani banget gitu ya di saat kayak gini gitu, nggak pakai masker gitu. Dan sekarang tuh udah harus memang dilakukan. Jadi kalau memang ada harus keluar gitu, untuk teman-teman yang masih harus keluar gitu, ya at least ya udah kita ikuti pemerintah untuk pakai masker aja yuk gitu. Kalaupun memang nggak ada masker gitu kan, biasanya kan alasannya susah ya, stok masker nggak ada gitu. Sekarang kan udah banyak nih cara-caranya untuk bikin masker kain sendiri, atau ya udah deh nggak bisa bikin bagus, tutup aja dulu gitu pakai kain gitu kan. Minimal kalaupun kita tidak tertular dari udara luar, kita juga tidak menularkan gitu virus apapun yang ada sama kita gitu. Jadi kita tidak saling menularkan gitu. Itu sih yang paling penting. Sekarang kan kita berkendara aja di dalam mobil harus pakai masker. Iya, benar. Apalagi kan kalau penumpang harus di belakang, yang drivernya di depan. Dan itu juga udah harus diterapkan. Jadi ini tuh saatnya kita saling membantu sama-sama untuk menuruti dan mentaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja kalau nggak penting-penting banget. Dan kalau emang ada keadaan penting banget dan memang harus tetap bekerja ataupun ada keadaan darurat, ya jangan lupa lah ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan gitu. Sedap. Kalau dari Mas Anggi? Kalau dari saya sih ini adalah saat yang paling tepat buat generasi rebahan. Asik. Untuk mencapai cita-citanya udah di 2020 tuh, rebahan. Iya, ini cita-citanya sudah dicapai, dikabulkan gitu loh. Lebih awal sampai cita-citanya. Ya pokoknya itu deh teman-teman, buat kondisi rumah atau kamar kalian senyaman mungkin, biar kalian semakin betah di rumah. Lakukan hobinya di rumah. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman harus melindungi diri, kayak rajin cuci tangan pakai sabun sama air yang mengalir. Terus kalau memang nggak ada disinfektan, ya cuci tangan yang rajin. Kemudian kalau nggak ada masker, kalau memang masker kesehatan itu memang susah didapatkan, berupayalah sebisa mungkin untuk membuat masker sendiri dengan menutupkan. Banyak tuh kan kain-kain bisa digunakan untuk menutup mulut dan juga hidung. Betul. Nanti juga bisa dilapisi dengan tisu gitu. Gak usah berbuat banyak dulu buat pemerintah, gak usah berbuat banyak dulu buat orang lain, berbuat banyak dulu buat diri sendiri gitu. Jadi pokoknya harus komitmen dan disiplin di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga mulut. Kenapa? Kalau nggak jaga mulut, nanti after karantina after kita di karantina nanti takut lihat timbangan gitu.
Oke, thank you banget kalian berdua untuk waktunya. Senang banget, tetap sehat dan tetap jaga kesehatan, dan gue tetap jadi fans berat kalian berdua di layar. Thank you kalian berdua. Dah.